Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Alif Kurniautama. Saya merupakan dosen dari Universitas Widya Kartika Surabaya. Di sini saya akan menerangkan kepada Anda sekalian mengenai pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan pada tahun 2018 pada pengusaha keripik singkong dan keripik gadung di Dusun Kauman, Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Sebagai pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat ini, ada dua orang, yaitu pertama, saya sendiri, Yoga Alif Utama. Saya dari Teknik Mekatronika. Kemudian kedua, rekan saya yang bernama Martinus Rukismono. Beliau dari manajemen. Pertama, saya akan jelaskan bagaimana situasi dan kondisi pada Mitra 1 Keripik Singkong Dedi Jaya. Pertama, pendirinya adalah Bapak Duljadi. Alamatnya di Dusun Kauman, tepatnya di RT 3 RW 1 Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Tahun berdirinya tahun 2012, jadi sudah sekitar 9 tahun berdiri. Dan produk utamanya adalah produk keripik singkong asin, di mana keripik singkong ini sudah digoreng dan siap makan. Daerah pemasaran dari Mitra 1 ini masih terbatas hanya di Kabupaten Mojokerto saja. Nah, itulah situasi dan kondisi di Mitra pertama. Setelah saya survei, saya melihat bahwa dalam proses pengolahan singkong menjadi keripik singkong goreng, hasil dari produk Dedi Jaya ini, mereka tidak memiliki mesin pemotong singkong. Jadi mereka memotong singkong hanya menggunakan pisau biasa. Kekurangannya adalah hasil yang tidak baik dan kualitas serta kuantitas dari keripik singkongnya yang kurang baik. Jadi saya telah membuatkan sebuah mesin pemotong singkong. Jadi harapannya yang semula mereka tidak memiliki mesin pemotong singkong jadi memiliki sebuah mesin pemotong singkong. Kemudian dalam prosesnya mereka melakukan pengolahan singkong di dapur yang sangat tidak higienis. Jadi saya telah melakukan perbaikan dapur yang hasilnya adalah mereka sekarang sudah memiliki dapur yang higienis. Kemudian mereka juga masih belum memahami manajemen keuangan standar UKM. Jadi saya telah ajarkan sistem pengelolaan keuangan UKM sehingga sekarang mereka yang awalnya tidak memiliki catatan keuangan produksi, pembelian dan penjualan, menjadi sekarang memiliki catatan keuangan satu buah. Dan hasil dari singkong gorengnya itu tidak memiliki merek dagang sama sekali. Jadi hanya dibungkus dengan plastik, diparaskan plastiknya dengan lilin. Jadi tidak ada merek. Saya telah membuat sebuah merek dagang sehingga sekarang mereka memiliki sebuah merek dagang yang akan membantu untuk mengenalkan produk mereka ke masyarakat. Dan seperti yang telah saya bilang tadi, bahwa daerah pemasaran mitra masih terbatas hanya satu daerah, yaitu Kabupaten Mojokerto. Dan saya telah mengajarkan bagaimana cara meningkatkan daerah pemasaran, dan paling tidak daerah pemasarannya meningkat dari awalnya satu menjadi 3 kota. Metode pemasarannya sampai saat saya survei itu hanya dari mulut ke mulut. Jadi saya juga telah mengajarkan cara promosi untuk memperkenalkan atau memasarkan produk mereka dengan cara membuatkan sebuah website atau membuatkan sebuah akun marketplace untuk menjualkan produk mereka di pasar. Dan seperti yang saya bilang tadi, mereka tidak memiliki media e-commerce untuk promosi, jadi saya juga telah membuatkan media e-commerce berupa website dan sebuah akun marketplace untuk penjualan produk mereka. Kemudian yang kedua, di Mitra 2, yaitu Keripik Gadung 2 Putri. Pertama, pendirinya Ibu Sri Mulyati dengan alamat di Dusun Kauman, RT 3 RW 1 Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Sebenarnya masih satu komplek Mitra 2 ini dengan Mitra 1 ini hanya berjarak
3 atau 3 sampai 4 rumah saja. Keripik Gadung Dua Putri ini berdiri pada tahun 2013. Jadi sudah sekitar 8 tahun mereka berdiri, hanya berjarak 1 tahun saja dari mitra pertama. Kemudian produknya masih berupa keripik gadung setengah jadi. Maksudnya adalah, jadi keripik gadungnya hanya diberi bumbu saja agar ketika digoreng rasanya lebih enak. Tapi keripik gadungnya tidak sampai dalam tahap penggorengan, jadi hanya setengah jadi saja. Dan daerah pemasarannya hanya dua, yaitu Kabupaten Mojokerto dan Surabaya. Nah, setelah saya survei di Mitra 2 ini, Keripik Gadung Dua Putri, tidak memiliki tungku dan alat penggorengan, sehingga keripik gadung setengah jadi hasil dari produk mereka tidak bisa meningkat kualitasnya menjadi keripik gadung goreng. Oleh karena itu, saya telah membuatkan tungku dan memberi beberapa alat penggorengan, sehingga harapannya setelah saya buatkan tungku dan alat penggorengan itu, jadi tungku dan alat penggorengan yang mereka miliki sekarang menjadi 2 buah. Dan dalam prosesnya mereka mencampur bumbu dan keripik gadungnya itu di bak yang sangat tidak higienis, sehingga saya perbaiki itu bak pencampur bumbu gadungnya, sehingga mereka memiliki 1 buah bak pencampur bumbu gadung yang higienis. Kemudian yang selanjutnya sama seperti mitra pertama, mereka belum memahami manajemen keuangan UKM secara standar. Jadi saya telah ajarkan sistem pengelolaan keuangan UKM yang standar, sehingga mereka memiliki sebuah catatan keuangan pembelian dan penjualan. Jadi mereka bisa mengetahui keuntungan yang mereka dapatkan. Dan seperti halnya di mitra pertama, mereka juga tidak memiliki merek dagang. Jadi saya telah membuatkan sebuah merek dagang sehingga pemasarannya akan menjadi lebih baik nantinya. Selanjutnya, daerah pemasaran mitra hanya terbatas 2 daerah. Jadi seperti yang saya telah jelaskan tadi. Daerah pemasaran mereka hanya terbatas di 2 daerah, yaitu di Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya. Dan saya telah mengajarkan cara bagaimana meningkatkan daerah pemasaran itu menjadi 3 daerah. Sehingga harapannya dari 2 daerah menjadi 3 daerah pemasaran mitra. Metode pemasarannya juga hanya dengan mulut ke mulut. Jadi saya akan ajarkan bagaimana cara mempromosikan produk mereka melalui digital marketing tentunya, menggunakan website dan sebuah akun marketing. Jadi harapannya metode pemasarannya yang awalnya jadi dari 1 menjadi 3 buah. Dan selanjutnya saya akan membuatkan media e-commerce berupa website. Jadi harapannya mereka memiliki sebuah media e-commerce untuk menjualkan produk mereka. Ini adalah proses pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan, yaitu sebelum memulai saya akan melakukan koordinasi mitra kedua. Jadi saya memulai pengabdian masyarakat ini di mitra kedua terlebih dahulu. Selanjutnya saya memperbaiki atap mitra 2, di mana ruangannya nanti akan dijadikan tempat untuk mengolah keripik gadung yang setengah jadi menjadi keripik gadung yang siap makan. Kemudian yang selanjutnya saya juga akan membuatkan sebuah tungku, 2 buah tungku, yang mana pada awalnya mereka tidak punya tungku untuk menggoreng, jadi ada 2 buah tungku. Karena terdapat 2 buah tungku, maka harus dipikirkan bagaimana caranya membuang asap dari hasil proses pengolahan keripik gadung goreng yang mereka lakukan. Jadi di belakang rumah telah saya buatkan cerobong asap agar asap dari tungku tidak berputar di ini hasilnya, cerobong asap yang sudah dibuat. Kemudian yang selanjutnya saya memberikan alat masak berupa wajan, 2 buah wajan, sutil juga. Kemudian selanjutnya saya melakukan perbaikan bak pencampur bumbu gadungnya. Saya bongkar, kemudian saya buatkan yang lebih bagus lagi dan saya lapisi dengan keramik. Jadi harapannya proses pengolahannya menjadi jauh lebih higienis. Setelah itu saya melakukan koordinasi mitra pertama. Yang selanjutnya saya akan membuatkan mesin pemotong singkong otomatisnya. Seperti ini mesin pemotong singkong otomatisnya. Selanjutnya
Untuk lantainya, karena lantai di dapur itu masih berupa tanah, maka saya lapisi dengan beton. Jadi saya melakukan rabat beton di situ sehingga lantainya tidak berupa tanah lagi, tapi sudah terlapisi oleh semen sehingga jauh lebih bagus. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pembuatan pondasi di dapur sehingga akan memperkuat dinding-dinding dari dapurnya. Nah, sama seperti di Mitra 2, karena menggunakan tungku, maka kita harus membuat sebuah kisi-kisi agar bagaimana caranya asap dari hasil tungku tadi bisa keluar ke luar ruangan. Setelah itu saya membenahi bak cuci untuk mencuci singkongnya setelah dilakukan pengirisan, jadi lebih higienis lagi. Tungkunya juga saya telah perbaiki, yang awalnya sangat kotor nggak karuan, jadi saya lapisi dengan keramik agar lebih mudah dibersihkan seandainya kotor nanti. Untuk sanitasinya, di samping dapur ada kamar mandi agar jauh lebih bersih, maka saya juga telah membenahi kamar mandinya, saya cat juga. Setelah itu saya juga melakukan pembinaan media promosi online. Jadi tidak hanya saya buatkan akun marketplace dan website, saya juga melakukan pembinaan agar mereka bisa menggunakan website dan akun marketplace itu untuk meningkatkan pemasaran mereka. Selain itu, saya juga melakukan pembinaan manajemen UKM, terutama di bagian keuangan, sehingga mereka lebih memahami bagaimana pengaturan keuangan atau manajemen keuangan UKM yang standar. Nah, itulah proses pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan. Nah, target luaran yang sudah dicapai pada pengabdian masyarakat ini, pertama adalah jurnal. Jadi proses pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan, saya tulis secara rinci pada sebuah paper, dan paper itu sudah saya publish di Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, Jurnal Peduli namanya, di volume 2 nomor 2 tahun 2018. Di mana Jurnal Peduli tersebut telah mendapatkan sertifikat terakreditasi peringkat 5 atau Sinta 5. Mulai dari volume 1 nomor 2 tahun 2018 sampai volume 6 nomor 1 tahun 2023. Selanjutnya untuk publikasi massa sudah saya lakukan dan sudah terbit berita di Radar Mojokerto mengenai pengabdian masyarakat yang sudah saya lakukan. Kemudian untuk produk mereka, di mitra pertama, produk keripik singkong gorengnya sudah saya kemas sedemikian rupa sehingga jauh lebih menarik dan sudah saya kasih label di situ. Menjadi seperti ini. Kemudian yang mitra 2, yang awalnya produknya setengah jadi, sekarang menjadi keripik gadung goreng yang siap makan. Dan saya juga sudah berikan label di dalamnya sehingga jauh lebih menarik. Untuk ipteknya sudah saya buatkan tungku seperti yang saya jelaskan tadi. 2 buah tungku untuk menggoreng dari keripik gadung setengah jadi menjadi keripik gadung yang telah digoreng. Kemudian bak pencampur bumbu gadung yang sangat tidak higienis ini sudah saya ubah menjadi seperti ini. Jauh lebih bagus. Dan yang awalnya pada mitra 1 pengolahan singkong itu menggunakan pisau biasa, sekarang menjadi lebih cepat karena menggunakan mesin pemotong singkong elektrik dan hasilnya jauh lebih bagus. Selain itu, inilah website yang sudah saya buat untuk meningkatkan daerah pemasaran mereka. Kemudian untuk PIRT-nya, izin edarnya sudah dilakukan dan sudah terbit. Kemudian untuk target yang lain, saya sudah merangkum semua proses pengabdian masyarakat ini menjadi satu buah buku yang sudah terpublish dengan judul Singkongmen dan Gadungmen. Dan itulah keseluruhan dari proses pengabdian masyarakat yang setelah saya lakukan di tahun 2018. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.